Seperti kisah yang dialami oleh seorang profesor anatomi dan embriologi terkenal asal Kanada bernama Dr. Kate Elmore. Saking terkenalnya, sang profesor sekaligus ilmuwan satu ini memiliki penelitian yang kemudian dibukukan berjudul Clinically Oriented Anatomy, di mana buku tersebut telah diterjemahkan oleh berbagai bahasa, bahkan digunakan sebagai buku rujukan para dokter anatomi serta fisioterapi seluruh dunia. Namun ada satu kejadian luar biasa yang membuat pandangan keilmuan sang profesor berubah 360 derajat. Peristiwa itu terjadi saat ia berada di Arab Saudi dalam rangka mengisi acara seminar tentang anatomi di depan para mahasiswa. Di tengah-tengah dirinya memaparkan materi, tiba-tiba ada seorang mahasiswa menunjukkan salah satu ayat Al-Quran yang kandungan ayatnya sama persis dengan materi sang profesor. Bahkan ketika mahasiswa itu menafsirkan makna ayat yang ia tunjukkan, sang profesor terkejut dan dijangkiti rasa penasaran. Bagaimana tidak, penelitian Dr. Kate yang sudah dijadikan buku pedoman bagi dokter seluruh dunia ternyata tidak sesempurna dengan apa yang telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Akan tetapi, meski penjelasan yang didengar dari ayat itu benar secara ilmiah, sang profesor tidak serta-merta mempercayai. Sebab dirinya bukanlah seorang muslim. Ia bahkan berkata di depan para mahasiswa, Nabi Muhammad pasti pernah menggunakan mikroskop untuk mengarang ayat tersebut. Tidak mungkin ayat itu ditulis pada abad ke-7 Masehi, karena penjelasan di ayat itu merupakan fakta ilmiah yang baru saja terpecahkan. Dan tanpa ilmu pengetahuan modern itu, tidak mungkin terjadi. Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Salah seorang mahasiswa kemudian membantah dan berkata, Prof, bukankah pada abad ke-7 Masehi mikroskop belum ditemukan? Masih dinaungi rasa penasaran. Dr. Kate lalu menjawab, iya, saya tahu. Namun bagaimana mungkin Muhammad dapat mengarang ayat tersebut dengan akurat? Ayat itu pasti bukan karangan Muhammad. Setelah seminar itu berakhir, sang profesor semakin penasaran. Namun menariknya, sejak kejadian itu, rasa penasaran Dr. Kate bukan hanya pada satu ayat yang ia diskusikan bersama para mahasiswanya, melainkan seluruh ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun sebelum melanjutkan kisah ilmuwan ternama anatomi dan embriologi itu, ternyata ayat yang mampu membuat ia takjub terdapat dalam surah Al-Mu'minun, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah atau segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dari ayat barusan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses penciptaan manusia dari saripati yang telah ditentukan kadarnya. Maksud dari saripati tanah itu sendiri merupakan 16 unsur kimiawi dalam tubuh manusia, seperti zat besi, kalsium, oksigen, dan lainnya yang juga terdapat pada tanah. Karena itu, menurut sang profesor, ayat barusan sangat detail menjelaskan pembentukan makhluk hidup di dalam rahim seorang perempuan. Hal tersebut bahkan disampaikan dalam sebuah video, di mana ia mengatakan bahwa pada awalnya, saya merasa heran dengan akurasi ilmiah yang ditulis pada abad ke-7 Masehi sebelum ilmu embriologi ditemukan. Akan tetapi, bila kita cermati lebih dalam kata alaqah dalam ayat 14 surah Al-Mu'minun, maka itu dapat diartikan sebagai segumpal darah dan juga bermakna penghisap darah yaitu lintah. Padahal kita tahu, pada hari ke-7 hingga 24 tidak ada perumpamaan yang lebih tepat untuk embrio pada tahap itu selain mengumpamakannya dengan lintah. Dalam video tersebut, ia juga menjelaskan mengapa alaqah atau embrio diibaratkan seperti lintah. Dr. Kate mengatakan, embrio itu seperti pengisap darah dari dinding uterus. Karena demikianlah yang sebenarnya terjadi. Sebab embrio mendapat asupan makanan dan aliran darah ibunya, layaknya lintah yang menempel di bagian tubuh dan menghisap darah manusia. Dan untuk membantah anggapan non-muslim yang selama ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, di video tersebut, dengan lantangnya sang profesor mengatakan, Muhammad tidak mungkin mengetahui bagaimana janin bisa berkembang tanpa menggunakan mikroskop. Dan itu sudah menguatkan jika Al-Quran merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril untuk Rasulullah SAW. Alhasil, dengan kekurangan penelitiannya tentang anatomi dan embriologi yang Dr. Kate lakukan selama bertahun-tahun menjadi lebih sempurna setelah dirinya membuka hati untuk mendengarkan satu ayat yang ternyata dapat menjadikannya seorang muslim serta merubah segala keraguan-raguannya terhadap Al-Quran.